Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan pembahasan tentang perencanaan laba dan penganggaran. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nasayani, Angga Setiawan, Tuti Ulfa, dan Tina Listianti. Definisi penganggaran. Semua perusahaan harus menyusun anggaran atau budget. Anggaran membantu pemilik usaha dan manajer untuk menyusun rencana ke depan, melaksanakan pengendalian dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi dan yang diperkirakan dalam anggaran. Anggaran menformalkan harapan manajer tentang penjualan, harga, dan biaya. Bahkan, perusahaan kecil dan entitas nirlaba dapat memperoleh manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. A. Penganggaran. Perencanaan dan pengendalian saling berkaitan. Perencanaan memandang ke depan untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan suatu tujuan. Pengendalian melihat ke belakang, menentukan kondisi yang sebenarnya terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kemudian, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, melihat ke depan sekali lagi. Jadi, definisi penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. B. Keunggulan penganggaran. Sistem anggaran memberikan beberapa keunggulan kepada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Penganggaran mendorong para manajer untuk membangun tujuan perusahaan secara menyeluruh, memperkirakan berbagai permasalahan, dan mengembangkan kebijakan masa depan. Yang kedua, informasi untuk pengambilan keputusan. Anggaran meningkatkan hasil dari pengambilan keputusan. Misalnya seorang pemilik restoran yang mengetahui pendapatan yang diharapkan dan biaya daging, sayuran, keju, dan lain-lain, tentu akan membuat perubahan menu yang dibuat hingga lebih murah dan mengurangi penggunaan bahan baku yang lebih mahal. Yang ketiga, standar evaluasi kinerja. Bagian penting dari sistem anggaran, pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara hasil aktual dan hasil yang dianggarkan pada periode dasar. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga berfungsi untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana perusahaan kepada setiap karyawan. C. Anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan yang komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Biasanya, anggaran induk untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Penggunaan jangka waktu yang lebih singkat memungkinkan para manajer untuk membandingkan antara data aktual dengan data yang dianggarkan semakin sering sehingga permasalahan dapat segera diidentifikasi. Anggaran induk dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran operasi menggambarkan aktivitas suatu perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, anggaran keuangan perinci arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu anggaran operasi. Penyusunan anggaran operasi. Anggaran operasi terdiri atas laporan laba rugi yang dianggarkan disertai dengan rencana pendukung berikut ini. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku langsung, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima anggaran overhead, dan yang keenam anggaran laba rugi. Pembahasan yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Anggaran penjualan ini harus dibuat pertama kali karena dalam melaksanakan usahanya, perusahaan memerlukan target pencapaian penjualan untuk pengambilan keputusan
yang lebih lanjut bagi manajemen dan juga untuk dijadikan sebagai target berkaitan dengan pendapatan hasil usaha perusahaan tersebut. Langkah awal dalam membuat anggaran penjualan adalah dengan mengembangkan perkiraan penjualan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan penjualan adalah pendekatan bottom up, yang mengharuskan setiap tenaga penjualan untuk memberikan prediksi penjualan. Anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama yaitu data penjualan sebelumnya atau kuantitas dan harga jual. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan atau kuantitas. Yang ketiga, harga jual yang akan direalisasikan. Yang keempat, variabel independen atau faktor bebas yang mempengaruhi anggaran penjualan atau jika dalam metode analisis regresi. Yang kelima, penjualan industri sekitar. Yang keenam, market share atau pangsa pasar dalam metode analisis industri. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran penjualannya, seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada metode rata-rata bergerak. Berikut contohnya. PT Izzat Sentosa adalah perusahaan yang membuat topi. Berikut data penjualan 3 bulan terakhir. Tentukan penjualan bulan April. Nah, data 3 bulan terakhir yaitu untuk bulan Januari penjualannya sebesar 2000 unit. Untuk bulan Februari penjualannya 2300 unit. Untuk bulan Maret penjualannya sebesar 2450 unit. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu jadi jumlah penjualan 3 bulan terakhir yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret itu ditambahkan dan dibagi 3. Nah, nanti ketemu rata-rata penjualan selama 3 bulan terakhir. Nah, rata-rata tersebut merupakan penjualan untuk bulan April. Nah, jadi caranya yaitu 2000 ditambah 2300 ditambah 2450 dibagi 3 sama dengan 2250. Nah, jadi untuk penentuan penjualan bulan April yaitu sebesar 2250. Oke, lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode trend moment di dalam menentukan penyusunan anggaran. Nah, berikut adalah contoh penggunaan metode trend moment, yaitu ada data penjualan PT Izzat Sentosa dari tahun 2006 sampai 2011. Pertanyaannya adalah tentukan penjualan tahun 2012, yang mana hasil penjualan tahun 2006 sampai 2011 adalah sebagai berikut. Tahun 2006 ada 240 penjualan, 2007 ada 250 penjualan, 2008 ada 280 penjualan, 2009 ada 290 penjualan, tahun 2010 ada 305 penjualan, dan yang terakhir 2011 adalah 330 penjualan. Dan pertanyaannya adalah tentukan penjualan tahun 2012. Nah, berikut perhitungan untuk memudahkan metode trend moment. Sebelumnya, teman-teman harus membuat tabel yang ada di bagian kanan.
yaitu ada kolom tahun, ada kolom Z, X, X kali Z, dan X kuadrat. Nah, ini untuk memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan, yaitu yang ada di bagian kiri, yang mana Z adalah data penjualan tahun sebelumnya, X adalah tahun ke, kemudian masukkan ke dalam rumus. Nah, ada rumusnya yaitu sigma Z sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Nah, untuk sigma Z itu ada di tabel sebelah kanan ya teman-teman, yaitu sebesar 1695. Nah, untuk N-nya itu juga udah ada, yaitu 6 karena tahun ke-6 ya teman-teman. Dan A kita tulis A sebagai variabel yang harus kita cari, plus B kali sigma X. Sigma X juga sudah ada di tabel, yaitu 15. Nah, kita mendapatkan persamaan, yaitu 1695 sama dengan 6A ditambah 15B. Kemudian persamaan selanjutnya yaitu sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Nah, untuk angkanya itu ada di bagian kanan, yaitu untuk sigma XY 4550, untuk sigma X 15, dan untuk sigma X kuadrat 55. Dan kita mendapatkan persamaan 4550 sama dengan 15A ditambah 55B. Nah, dari persamaan tersebut kemudian susun menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai A atau B terlebih dahulu. Nah, jadi langkah selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi, sehingga kita akan mendapatkan nilai A dan B. Metode eliminasinya yaitu kita tulis persamaannya terlebih dahulu, kemudian agar jumlah variabelnya sama, kita samakan yang A ya teman-teman. Variabel A kita samakan menjadi 15, berarti yang persamaan pertama itu dikalikan 2,5 dan yang persamaan kedua dikalikan dengan 1, maka diperoleh persamaan berikut: 4237,5 sama dengan 15A ditambah 37,5B. Dan persamaan yang kedua menjadi tetap sama ya teman-teman, seperti yang di atas, yaitu 4550 sama dengan 15A ditambah 55B. Maka akan diperoleh B sama dengan 17,8571. Nah, jadi perolehan nilai B tersebut kita akan dapat menentukan nilai A-nya itu berapa, yaitu kita ambil dari persamaan yang pertama, yaitu 1695 sama dengan 6A ditambah 267,8571. Nah, maka kita akan memperoleh nilai A sebesar 237,86. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan anggaran produksi. Nah, apa yang dimaksud dengan penyusunan anggaran produksi? Apa itu anggaran produksi? Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya.
Oke, anggaran produksi adalah anggaran atau rencana perusahaan dalam menentukan kuantitas barang yang akan diproduksi berdasarkan anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Disinilah manajemen dapat menentukan rank antara barang yang dijual dan barang yang akan diproduksi, tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan pasar. Anggaran produksi diperlukan guna untuk membantu perusahaan menetapkan kuantitas barang yang akan diproduksinya dalam suatu periode. Anggaran produksi ini dapat menjadi pedoman bagi bagian produksi dalam target kerjanya. Apabila tidak ada anggaran produksi, maka perusahaan akan tidak mengetahui jumlah produk jadi yang akan diproduksinya, dan tentunya akan membuat kinerja perusahaan tidak beraturan. Hal ini berdampak langsung pada jumlah persediaan yang kelebihan atau terlalu sedikit. Perusahaan juga akan kesulitan dalam penempatan barang jadi yang tentunya juga harus memperhatikan luas gudang dan permintaan konsumen. Oke, lanjut. Hal apa saja yang mempengaruhi saat anggaran produksi disusun? Nah, berikut hal yang berpengaruh saat anggaran produksi disusun. Yang pertama, estimasi jumlah unit yang akan dijual dalam periode mendatang, didapat dari anggaran penjualan. Yang kedua, data persediaan periode sebelumnya yang akan menjadi persediaan awal periode mendatang. Yang ketiga, estimasi sisa persediaan akhir periode mendatang. Yang keempat, faktor-faktor lingkungan perusahaan juga berpengaruh apabila dibutuhkan pengambilan keputusan khusus, yaitu semisal faktor pasar, luas gudang, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Apa itu anggaran pembelian bahan baku? Apa yang dimaksud anggaran pembelian bahan baku? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Jadi, penyusunan anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang disusun untuk memperoleh kuantitas dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang akan dipakai untuk proses produksi periode tertentu. Anggaran ini disusun setelah membuat anggaran pemakaian bahan baku. Pada anggaran ini diperhatikan jumlah persediaan awal bahan baku dan estimasi persediaan akhir bahan baku yang akan digunakan. Setelah kita mengetahui jumlah kuantitas dan biaya bahan baku yang akan dipakai dalam satu periode produksi, kemudian kita harus mengetahui jumlah bahan baku yang perlu dibeli dengan memperhatikan jumlah persediaan awal bahan baku sebelum periode yang hendak dihitung, dan estimasi persediaan akhir yang akan disisakan pada akhir periode produksi. Apabila anggaran pembelian bahan baku tidak dibuat, maka manajemen akan kesulitan dalam menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli, dan tentunya biaya yang harus dikeluarkan tidak akan diketahui. Selanjutnya, hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembelian baku? Nah, berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama, jumlah kuantitas barang jadi yang akan diproduksi. Yang kedua, standar kebutuhan bahan baku untuk produk jadi per unitnya. Yang ketiga, harga bahan baku per satuan. Yang keempat, jenis bahan baku yang dibutuhkan atau bahan baku apa aja yang diperlukan. Yang selanjutnya, data persediaan bahan baku awal periode yang akan memproduksi. Nah, untuk yang terakhir ada estimasi persediaan bahan baku akhir yang akan disisakan akhir periode.
Selanjutnya, kita menuju ke penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa yang dimaksud anggaran biaya tenaga kerja langsung? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran BTKL adalah anggaran yang dibuat untuk menghitung biaya yang digunakan untuk memberi upah bagi pekerja langsung yang melakukan proses produksi yang tentunya akan menambah harga pokok produksi. Anggaran ini dibuat berdasarkan jumlah produksi yang akan dibuat dalam periode tertentu. Anggaran BTKL diperlukan agar manajemen mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi upah TKL dalam satu unit produk jadi, dan tentunya sekaligus dapat mengetahui total biaya tenaga kerja langsung. Jika anggaran BTKL tidak dibuat, maka perusahaan akan kesulitan dalam menentukan harga pokok produksi dan kesulitan dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan dalam satu unit produk jadi dan satu periode produksi. Hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran BTKL? Yang pertama, jumlah produk jadi yang akan diproduksi dari anggaran produksi. Yang kedua, standar penggunaan jam TKL. Yang ketiga, biaya per jam TKL. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Anggaran overhead. Apa itu anggaran overhead? Anggaran BOP adalah anggaran yang mencakup tentang estimasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, anggaran BOP ini mencakup variabel, biaya fixed, dan biaya semi-variabel maupun semi-fixed. Anggaran BOP diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi perusahaan dalam satu periode. Anggaran ini juga dapat menjadi motivasi dan pedoman bagi karyawan dalam melakukan proses produksi. Apabila anggaran BOP tidak disusun, maka manajemen akan tidak mengetahui estimasi besarnya biaya overhead yang akan dikeluarkan terkait dengan proses produksi. Dengan tidak disusunnya anggaran BOP ini juga menyebabkan tidak dapat disusunnya anggaran laba, sehingga perusahaan tidak akan memiliki pedoman untuk kinerja periode mendatang. Hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP? Yang pertama, departemen yang berkaitan dalam proses produksi. Yang kedua, penentuan BOP variabel, BOP tetap, dan BOP semi variabel. Yang ketiga, biaya-biaya yang termasuk dalam BOP. Yang keempat, satuan alokasi setiap biaya untuk tiap departemen. Yang kelima, kualitas unit yang diproduksi. Anggaran laba rugi. Apa itu anggaran laba rugi? Anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui estimasi biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat diketahui besarnya laba atau rugi dari suatu usaha-usahaan. Dengan adanya anggaran laba rugi ini, manajemen dapat mengestimasi biaya-biaya yang dikeluarkan, variabel maupun tetap, dan besaran pendapatan yang diharapkan agar dapat memperoleh laba dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya anggaran ini, maka laba dari usaha akan diketahui dan tentunya dapat memotivasi seluruh karyawan. Dengan adanya gambaran keuntungan dari usaha tersebut. Apabila anggaran laba rugi tidak disusun, maka manajemen akan kesulitan mengetahui biaya-biaya yang apa saja yang dikeluarkan sehubungan dengan usahanya.
manajemen juga akan kesulitan dalam menentukan besarnya pendapatan yang akan diperoleh, sehingga estimasi akan laba atau rugi perusahaan tidak dapat diketahui. Hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran laba rugi? Yang pertama, besaran penjualan dan harga jual dari anggaran penjualan. Yang kedua, penghasilan perusahaan lain. Yang ketiga, saldo awal persediaan barang jadi. Yang keempat, saldo akhir persediaan barang jadi. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, biaya produksi yang mencakup PBB, PTKL, dan BOP. Yang ketujuh, beban operasi yang berkaitan dengan usaha. Yang kedelapan, perkiraan besaran kewajiban membayar pajak. Yang kesembilan, beban di luar usaha. Anggaran keuangan. Oke, pada anggaran keuangan terdapat penyusunan anggaran keuangan yang biasanya disusun. Jadi anggaran keuangan ini merupakan anggaran lain yang ada dalam anggaran induk. Jadi apa saja yang disusun? Yang pertama itu ada anggaran kas, kedua anggaran posisi keuangan, dan yang ketiga anggaran untuk belanja modal. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa pengertian dan penjelasannya. Yang pertama yaitu anggaran kas. Struktur dasar anggaran kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, kelebihan dan kekurangan kas, dan pendanaan kas. Sederhananya, anggaran kas adalah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Misalkan, anggapan bahwa perusahaan berharap memiliki saldo sebesar $3.000 dalam akun kasnya pada tanggal 1 Juni. Jadi, selama bulan Juni tersebut, penjualan tunai diperkirakan sebesar $45.000, sedangkan pengeluaran tunai diperkirakan sebesar $39.000. Perusahaan ingin memiliki saldo kas minimum sebesar $2.500. Jadi, rinciannya seperti ini, yaitu saldo kas yang diharapkan. Jadi, yang diharapkan yaitu sebesar $3.000 ditambah penerimaan kas sebesar $45.000, maka hasilnya yaitu kas yang tersedia. Selanjutnya dikurangi pengeluaran kas sebesar $39.000 dan hasilnya yaitu saldo kas yang diharapkan sebesar $9.000. Pada anggaran kas terdapat penyusunan anggaran kas berdasarkan data informasi. Yang pertama itu saldo kas minimum yang diperlukan pada setiap akhir triwulan sebesar $1.000, uang yang dapat dipinjam atau melunasi utang dalam kelipatan $1.000, bunga sebesar 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan hanya untuk jumlah pokok yang dibayar kembali. Semua peminjaman dilakukan pada awal triwulan dan semua pelunasannya pinjaman dilakukan pada akhir triwulan. Kedua, penyusunan yang dianggarkan sebesar $540 per triwulan untuk overhead dan untuk beban penjualan serta beban administrasi sebesar $150 per triwulan. Dan yang ketiga, anggaran modal 2014 mengungkapkan rencana untuk membeli peralatan sablon tambahan. Pengeluaran kas untuk peralatan tersebut adalah $6.500 dan akan terjadi pada triwulan pertama. Perusahaan berencana untuk mendanai pembelian peralatan tersebut dengan kas operasi, ditambahkan dengan pinjaman jangka pendek jika diperlukan. Dan yang keempat, yaitu pajak penghasilan perusahaan diperkirakan sebesar $3.469 dan akan dibayarkan pada akhir triwulan keempat. Yang kelima yaitu saldo kas awal sebesar $5.200. Dan yang keenam, semua jumlah pada anggaran dibulatkan ke angka terdekat. Yang kedua,
yaitu anggaran posisi keuangan. Dalam anggaran posisi keuangan, terdapat laporan posisi keuangan dianggarkan tergantung pada informasi yang dimuat dalam laporan posisi keuangan tahun berjalan dan dalam anggaran lain pada anggaran induk. Jadi bagaimana menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja, yaitu seperti anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer, bonus, kenaikan gaji, dan promosi semuanya dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau memenuhi tujuan yang telah dianggarkan. Karena status keuangan dan karir manajer dapat terpengaruh, maka anggaran dapat berdampak terhadap perilaku secara signifikan, baik dampak positif maupun negatif, tergantung besar anggaran yang digunakan. Dalam anggaran posisi keuangan, terdapat fitur-fitur utama yang mendorong tingkat kewajaran perilaku positif. Yang pertama itu ada umpan balik yang sering pada kinerja. Manajer perlu mengetahui bagaimana kinerjanya selama tahun berjalan. Kedua, insentif moneter dan non-moneter. Insentif adalah cara yang digunakan oleh perusahaan dalam mempengaruhi manajer agar berusaha mewujudkan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga ada penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif memungkinkan para manajer subordinasi menjelaskan bagaimana anggaran ditetapkan. Keempat, standar yang realistis. Jadi tujuannya dalam anggaran ini digunakan untuk mengukur kinerja. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan pada kondisi dan harapan yang realistis. Kemampuan mengendalikan biaya. Para manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya yang dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer. Keenam, kinerja berganda. Perusahaan biasanya melakukan kesalahan karena penggunaan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajerial. Meskipun ukuran kinerja keuangan penting, penekanan yang berlebihan pada mengarah kepada perilaku disfungsional yang disebut dengan milking the fear atau miopia. Ketiga yaitu anggaran untuk belanja modal. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajer perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Bagian dari anggaran induk biasanya dianggap sebagai anggaran modal. Nah, itu dia penjelasan terkait penyusunan yang biasa dilakukan dalam penyusunan sebuah anggaran keuangan. Itu tadi pembahasan mengenai materi perencanaan laba dan penganggaran. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.